usahakan 10 poin ini jangan dilakukan karena batal sholat Bapak ya. Jauhi itu semua, kita sholat normal saja, gerakannya normal, bacanya normal, tidak melakukan hal-hal lain di luar kegiatan dan bacaan sholat. Maka insya Allah sholat kita akan sah dan tidak batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan, semoga seluruh amal yang sudah kita lakukan di pagi ini, khususnya sholat subuh yang dilakukan dengan berjamaah, menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita semua menyadari banyaknya kekurangan ketika kita sholat, baik itu kekurangan yang terasa maupun yang tidak, semoga semua kekurangan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, semoga rekan-rekan kita, khususnya keluarga besar kita yang sedang sakit, semoga segera Allah sembuhkan. Semoga semuanya kembali normal dan baik-baik saja. Dan yang ketiga, semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita semua tumbuh menjadi anak cucu yang solih dan solihah, yang berbakti kepada nusa, bangsa, agama, terutama kepada kedua orang tua dan keluarga besarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita di subuh ini, masih berbicara tentang hal yang membatalkan salat. Baru 4 yang saya sampaikan perihal perkara yang membatalkan sholat. Silakan Bapak Sekretaris, tolong dibantu. Yang pertama apa? Oke. Berarti yang pertama yang membatalkan sholat adalah hadas. Nah, gitu. Baik besar maupun kecil. Yang kedua, tertimpa najis. 3, terbukanya aurat. Yang keempat, bertutur kata selain dari bacaan sholat. Nah, baru 4 ya. Bapak Ibu semua, sebetulnya kalau pengen mudahnya, kalau pengen tahu apa saja yang membatalkan, kita harus tahu dulu apa yang namanya 3 patokan besar sholat yang dikatakan rukun tea. Kan rukun tea ada 3-nya. Ada rukun kolbi, rukun qauli, ada rukun fi'li. Maka selain dari yang 3 ini, maksudnya kegiatan selain yang 3 ini, maka itu bisa membatalkan sholat. Secara simpelnya begitu. Rukun qalbi non. Niat di dalam hati. Kapan kita niatnya? Ketika takbiratul ihram, itu rukun qalbi. Ada lagi rukun qauli. Rukun qauli itu naon? Yang diucapkan ada berapa poin? Iya, poho deui. Hiji, takbiratul ihram. 2, baca Fatihah. 3, at-tahiyat sampai mana? Sampai mana? Sampai maghrib. Sampai syahadat 4. 4 membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau. Yang kelima,
salam. Eta rukun qauli harus terdengar oleh siapa? Diri sendiri, maka diucapkan. Ada lagi rukun fi'li. Rukun fi'li itu naon? Pekerjaan. Di antaranya adalah gerakan-gerakan sholat. Itu udah gampang. Nya eta ya pokoknya Mas Sani. Nah, jadi kegiatan-kegiatan gerakan maksudnya ucapan-ucapan di luar dari bacaan itu maka bisa membatalkan sholat. Secara singkatnya seperti itu. Meskipun nanti ada rukhsah tertentu seperti batuk yang tidak sengaja, bersin yang tidak sengaja, terus ngadehem yang tidak sengaja. Nah itu kan ada pengecualian khusus gitu ya. Kenapa itu tidak batal ya? Karena emang itu mah alamiah reaksi tubuh kita gitu. Jadi heses dinten lagi dah susah tuh kamu kerusum batuk ayeuna. Urang batuk ditahan, ayo kakak hitut kita balikan deui salatna. Gitunya. Oke. Yo, simpelkeun deui, ulangi deui. Satu yang membatalkan sholat adalah karena hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua terkena najis. Yang ketiga terbukanya aurat. Yang keempat mengucapkan kata-kata di luar bacaan sholat. Itu simpelnya seperti itu. Yang kelima, ini tentang ucapan itu banyak pembahasannya sampai 3 lembar. Cuman tidak saya sampaikan, yang singkat saja. Pokoknya mah keur sholat matong bacaan lain-lain kecuali bacaan sholat sakitu. Yang kelima, wal khamisuha bil mufattiri amdan. Artinya yang membatalkan sholat bagian kelima adalah semua hal yang membatalkan puasa. Jadi semua hal yang membatalkan puasa itu pun membatalkan sholat. Contoh, batal puasa karena apa? 1, makan dan minum. 2, hilang akal. Yang mudah dulu, yang sederhana. Yang pertama makan minum, yang kedua hilang akal, yang ketiga haid dan nifas, yang keempat memasukkan sesuatu ke dalam tubuh atau lubang-lubang tubuh. Nah, itu membatalkan. Terus apa lagi? Eta we lah pokoknya mah. Gitu, apalagi masih banyak yang membatalkan puasa. Nah, berhubungan badan bersama pasangan. Nah, itu membatalkan. Dan yang lain sebagainya lah gitunya mitere. Nah, tapi di sini menarik gitu ya. Ada kata-kata amdan, yaitu sengaja. Gitu ya. Jadi semua hal yang membatalkan puasa gitu ya, maka membatalkan sholat. Karena contohnya karena adkhala udan au nahwahu wa in qalla. Contohnya kita memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh kita seperti fi fammihi, mulut. Meskipun benda itu kecil ke dalam mulut dimasukkan ke orang tekar sholat teh. Contohnya masukkan naon? Obat teh pada keur sholat eta teh. Dimasukkan karena mulut modal permen loli. Gawe jelema ieu. Masukkan loli kana eta teh batal eta teh. Terus au uzunihi keur sholat teh make katan bat kieu we keur satami khusyuk cenah ngeunaheun. Eta batal eta teh. Au duburihi atawa ke kemaluan yang belakang dubur ngasupkeun naon kadinya. Dul kolak eta obat sembelit. Heeh. Jelema lieur eta. Aja eueuh gawe dina naonan.
Gitu. Jadi eta teh membatalkan sholat. Gitu. Sesuatu yang membatalkan sholat, membatalkan puasa, maka membatalkan sholatnya. Nah, walhasilu, maka diambil kesimpulan, anna kullama abtalas shauma abtalas sholata. Semua perkara yang membatalkan puasa itu pun membatalkan sholat, illa kecuali ukla katsira sahwan fayubtiluha dunahu, kecuali bab makan di puasa. Jadi bab makan di puasa mah selama itu tidak sengaja teu masalah. Gitu. Kalau sholat mah teu bisa Pak Suwandi. Cuman keur puasa mah ada rukhsah tertentu, bapak teh puasa. Jam 12 siang teh lupa. Sangu beak sapiring, kopi beak sagelas, rokok 2 batang. Urang teh nya geus suara geus terap, karek inget urang teh keur puasa. Maka dia tidak batal puasanya. Hade ge pokona meta mah hade we. Pokoknya mah kecuali puasanya, kita lagi puasa makannya bala kecerakan sorangan urang teh di dapur. Geus beak segala rupa, jeung cuci mulutna, jeung buah-buahanana, pokoknya mah jongjon we. Geus warag urang teh karek inget urang teh keur puasa. Nah eta teh batal. Gitu. Mantap eta pokoknya. Komo lamun pohonna unggal poe mah. Selama bulan Ramadan pohonna unggal poe di tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan lah hade. Oh, ada nggak seperti itu? Ada. Tetangga saya emang sudah sepuh, jadi dia mah nyangka adzan duhur teh adzan maghrib. Puasa kamari gitu Pak. Selama puasa kamari dia setiap duhur makan. Karena emang sudah sepuh juga, penyakit tertentu juga. Terus dibejan ge keukeuh we. Ah sanes imah adzan maghrib cenah da. Imah adzan maghrib geus buat dan lohor. Makannya biasa. Terus makan. Karek inget, nah maghrib teh caang kene nya. Ah we teruskeun puasana cenah akan bae sok bah cenah lah. Kudaekna ge alhamdulillah bah kudaekna oge. Jadi punya penyakit apa tidak aneh penyakitna teh. Siga nama eta. Eta anu ka sabaraha? Anu ka 5. Jadi semua hal yang membatalkan puasa itu pun membatalkan sholat. Yang keenam, bil ukli katsiri nasian. Ini lebih spesifik lagi, yaitu memakan sesuatu, biasanya sisa makanan dah. Mun makan rendang kan sok nyelap. Tawas teh tong diteleg eta teh. Lamun diteleg urang maka hukumna batal, hati-hati. Kumaha tuh carana? Nah, ketika aya sisa makanan dina gigi kita, nah, ku lidah kita tadi diomekeun teh. Masuk karasa ku lidah manya. Ketika sudah ada di ujung lidah, tong diciduhkeun. Saha diciduhkeun hukumna? Sudah saya sampaikan pekan yang lalu. Anu memakruh anu pernah teh perbuatan makruh dalam sholat geuning eta. Meludah teh hukumna meskipun tidak membatalkan hanya makruh tapi kan lebarnya keafdalan kita jadi hilang, keafdalan sholatna. Nah, setelah makanannya ada di ujung lidah, kita keluarkan dari mulut kita, terus ambil ke tangan kita. Terus kamanakeun? Wawalkeun gigireun. Terus buang ke bawah. Itu nya. Awas hati-hatinya. Eta perihal sisa makanan. Seberapa? Genap. Ayeuna ka sabaraha? Ka-7. Wasabi'uha nyaeta bisarasi harokatin mutawalliyan. Bergerak 3 kali berturut-turut.
Mutawalian teh berturut-turut tanpa jeda, maka hukumna batal. Seperti naon contohnya isting terjadi? Gagaro. Apa itu bahasa Indonesianya gagaro? Garuk-garuk. Contoh. Ketika kita sholat heug aya nu ateul, maka dina menggarukna hati-hati tong sampaikeun ka mutawalian atau berturut-turut. Contoh, urang teh keur salat ararateul sirah teh temboan heula bisa kutuan. So ngomekeun deui urang teh nya sabaraha kali gerakan eta? Lebih, eta mah lebih dari 3 kali. Soalna buka hiji, yo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 eta mah. Wah, lebih ti batal eta mah. Biasana mah geuning anu nanti gata-gata area wajah misalnya. Aya laler euteup ka dieu. Laler. Sok aya Bapak pernah teh kitu? Pernah enggak ada lalat hinggap di hidung Bapak jeung di hidung Ibu? Pernah teh? Pernahnya. Jeung naon dia ini karena irung urangnya. Tapi hebatnya Bapak Ibu semua, tidak ada satu makhluk pun yang berani hinggap di kulitnya Rasulullah. Termasuk lalat dan nyamuk. Tidak ada yang berani. Jadi Rasulullah seumur hidup can pernah digigil reungit. Rasulullah seumur hidup belum pernah dihinggapi oleh lalat. Belum pernah Rasulullah. Ke daerah lain itu makhluk nulain oge. Makhluk mulia, orang mulia, jabas sengit Rasulullah masalira lagi. Sengit nu alami teh apa? Rasulullah. Bahkan Sayyidah Aisyah kan sudah pernah saya sampaikan, suka menyediakan botol kecil di sirah nabawinya itu untuk menyimpan keringat baginda Nabi. Jadi kesang Rasul teh ku Siti Aisyah di wadahan karena botol kecil. Untuk apa? Untuk parfum. Saking wangina, Pak. Tapi si ibu rek ngamalkeun sok. Kesang salagi kumpulkeun kana kispray. Ku ibu teh kaondangan pake semprotkeun kana awak. Ini kaondangan bu hapeuk. Masuk. Ibu tahu tidak kenapa Siti Aisyah punya gelar Humairah? Kemerah-merahan pipinya. Itu ada sejarahnya, Pak. Jadi ketika Sayyidah Aisyah melihat wajah Rasul berkeringat, itu langsung dielap pakai anduk kecil keringatnya, lalu si keringatnya itu nempel di handuk tersebut dielapkan lagi ke pipinya Siti Aisyah. Jadi pan wajah Rasul kan berkeringat, tadi bersihan ku Siti Aisyah teh. Tah si handuk kan basah handuk natenya, handuk kecil nate langsungnya dielapkeun kana pipinya Aisyah oleh dia sendiri. Gitu kan. Jadi udah teh kemerah-merahan. Bisi beuk nurutan sok. Caroge pulang kerja kesangan, dah ibu sediakeun kanebo. Sediakeun kanebo lap ku ibu teh. Sarowet. Langsung ku ibu lapkeun kana pipi ibu, dijamin hapur dah. Belang ieu macan tutul. Totol bodas. Lain Humairah, ibu mah Humairang. Jadi Humairang. Gitu ya. Nah, kembali lagi. Untuk gerakan di dalam ini, maksudnya di dalam materi ini, itu ada 2 bagian gerakannya. Ada yang disebut gerakan tangan, ada yang disebut gerakan kaki. Itu beda hitungannya. Nah, wa dhihabu rijli wa auduha yu'addu marrataini mutlaqan. Maksudnya gini. Gerakan kaki dengan gerakan tangan itu hitungannya berbeda. Hasala itasalun amla bi khilafi dhihabi yadi wa audiha
ila ittisali fa inau yu'adu maratan wahidatan. Gini maksudnya. Gerakan kaki ketika pindah dari tempatnya, maka itu dihitung satu. Di kaki ya kaki. Nggak geser. Set, maka itu dihitung satu. Kembali lagi ke tempatnya, maka dihitung dua. Itu untuk kaki. Kalau untuk tangan, nah, kalau tangan mah dihabi yadi wa audiha ila ittisali. Kalau tangan mah dihitung satu nate ketika dia kembali ke tempat asalnya. Contoh, bapak atel dina pipi. Digaruk pan kurang set. Satu. Kahanap. Satu deui lain dua. Naon sabab kapan tidak mutawalian? Anu disebut mutawalian terus-terus itu ketika langsung. Gitu. Berarti tadi hitungna hiji, dua, tilu dihitungna. Sabab naon terus-terusan. Jadi nu disebut dihitung hiji teh kieu. Hiji ada jeda. Maka pas turun ke bawah dihitung satu lagi. Dan tidak ada jeda. Lamun tanpa menggaruk, misalnya cangkel, ngagerakeun nungkul. Hiji itu. Jadi dihitung satu teh ketika dia kembali lagi ke tempatnya. Kan? Panu tidak mutawalian Baswandi eta mah disebut jadi dua teh karena mutawalian gitu. Hiji gitu. Kalau kaki satu dua meskipun tidak mutawalian. Tidak terus menerus. Jadi tangan mah dihitung satu teh ketika dia kembali lagi ke awalnya. Jadi lamun ada jeda, maka dihitungnya tetap satu. Bukan berarti satu ada jeda jadi dua, tidak. Karena ada jeda. Tanu ulah teh ketika tiga gerakan terus menerus, etan ulah teh. Hati-hati. Tapi ini di kalangan madhab Syafi'i. Kalau di kalangan madhab lain, beda lagi pendapatnya. Seperti madhab Maliki contoh. Madhab Maliki itu gerakan banyak tidak masalah. Selama gerakannya gerakan yang kecil. Hanya di kita, mayoritas orang Indonesia madhab Syafi'i sangat memperhatikan betul gerakan lain selain dari gerakan sholat. Maka hati-hati kalau mutawalian bisa membatalkan. Mutawalian itu terus menerus. Nah, hati-hatinya. Secara singkat, bergerak 3 kali berturut-turut, maka itu membatalkan sholat. Berikutnya, panjang kan ya pembahasan teh. Dilewat saja biar cepat. Yang ke-8-nya, al-wathbatul fahisatu, yaitu loncat ketika sholat. Bini taqillati tujawizul hadda. Dia loncat sehingga keluar dari batasnya. Balikan deui sholatna. Karena dia keluar dari tujawizul hadda. Keluar dari posisi maksudnya. Ketika sholat, loncat karena kaget, maka dia hukumnya batal. Gitu. Pernah ibu kejadian mengalami hal itu? Keur sholat ruas gitu, kaget, berit, cunguk. Ibu teh loncat, maka hukumnya batal. Ini seberapa? 8. Ke-9, bidorbatil muftirati. Keur sholat nunggul. Urang teh keheulnya kegireun urang teh ya musuh tah. Musuh urang teh gigireun bisa. Iraha deui urang panggil lamun lain ayeuna. Centang ku aing keur salat. Eta batal salatna. Nunggul kalawan pukulan yang keras di dalam salat itu batal. Ya, karena itu istilahnya apa? Hiji sengaja, anu kaduana gerakanana melebihi batas. Keur salat tong tunggal teungeul keur salat biasa we atuh.
sing sabar keur salat mah. Eta nu ka 8. Nu ka 10 tah hati-hati ya. Bi ziyadati ruknin fi'lin amdan. Ruknin fi'lin. Nah, kata kuncina ruknin fi'lin. Jadi yang ke-10 menambah rukun pekerjaan. Contoh. Sujud jadi 3 kali misalkan dalam dosa. Ya Allah, saya sujud jadi 3 kali weh. Karena nambahan rukun kan jadi 3 kali batal salatna. Naon deui nambahan rukun teh? Ruku 3 kali misalkan sekalian senam, mangpang-mangpang keur salat. Maka batal. Naon deui? Nah banyak rukun pekerjaan teh. Ruku, sujud, intidal 2 kali ya kecuali salat kusyuknya, salat gerhana eta beda judul eta mah. Jadi menambah rukun ketika kita salat, hati-hati eta teh membatalkan salat. Termasuk meskipun ini nggak batalnya, kita mengangkat tangan ketika bukan pada tempatnya. Kita mah tidak batal sebetulnya, hanya saja mendekati makruh. Seperti apa contohnya? Mengangkat tangan bukan pada tempatnya. Kan sudah saya bahas gening, 4 tempat mengangkat tangan. 1 ketika takbiratul ihram ya kan? 2 ketika akan ruku. Yang kedua ketika ruku, yang ketiga ketika mau i'tidal, yang keempat bangun dari tasyahud awal sudah saya sampaikan. Maka di luar yang 4 ini kita ngangkat tangan. Misalnya bangun rakaat pertama ngangkat tangan, bangun rakaat ketiga ngangkat tangan deui. Nah, itu hati-hati. Itu bisa mengurangi keafdalan sholat karena kita mengangkat tangan bukan pada tempatnya. Gitu. Lamun diniatkeun we teh sebagai rukun, batal salatna. Hati-hati. Ya seperti kemarin sudah saya sampaikan, meniatkan sesuatu yang mana sesuatu ini di luar dari gerakan dan bacaan sholat, maka itu membatalkan sholat. Di antara hal yang memakruhkan sholat, geuning anu 22, menggerakkan, ya geuning isyarat ku halis, geuningnya isyarat ku mata, isyarat ku hidung, isyarat ku mulut, geuning masih ingat ya tanya, berisyarat dengan wajah kita. Kalau kita niatkan itu untuk heureuy, main-main, anu tadina makruh jadi membatalkan sholat. Karena dia melakukan sesuatu di luar gerakan sholat. Termasuk ini, menambah gerakan sholat yang berarti rukun fi'li nu tadi teh amdan dengan sengaja, maka hukumnya batal. Jadi keur sholatna urang mah geus we gerakan sholat tong nambahan nu lain-lain gitulah. Menambah nu lain-lain kana mah benar batal. Sok, Bapak Sekretaris, tolong dibantu. Yang kelima tadi apa? Catatan ya. Kelima apa tadi? Kalah, tenang. Semua yang membatalkan puasa, membatalkan salat. Yang keenam, memakan sesuatu saat salat. Yang ketujuh, bergerak 3 kali berturut-turut. 8, loncat keluar dari tempatnya. 9, memukul dengan keras. 10, Nubia menambah gerakan rukun fi'li. Eta teh membatalkan sholat. Kira-kira apa dari 1 sampai 10 poin tadi ada yang Bapak pernah lakukan? Kebanyakan mah gerakannya, kebanyakan mah orang teh gerakan. Hati-hati teh gerakan. Kudu hati-hati, gagaro, ngomekeun sarung, ngomekeun kopea,
Hati-hati teteh. Kalau sholat HP hurung, era pan itu teh kalau sholat HP hurung, nada dering nada iya geuning keong racun, wah pas pisan keur Jumatan di, orang sholat pangharupna di eta mah geus eta mah panas tiris keur sholat. Kacau ya pokoknya eta mah. Gitu, hati-hati. Ya gimana Pak? Kami ngageser ke pinggir, ada keluar. Ya. Terus isi kita itu gimana? Nah, salah satu sunnah tidak berjamaah adalah mengisi barisan yang kosong. Ya kan? Misalnya, kita sedang berjamaah nih. Ainu batal, keluar dari barisan kan? Maka kita disunahkan mengisinya. Maka ketika kita akan mengisinya itu harus hati-hati. Maksudnya teh tong gurung gusung, kayak bisa termasuk kategori mutawalian. Berturut-turut. Santai aja, santai 1, 2, 3 itu. Ulah 1, 2, 3, bisa batal kahitung. Nah, termasuk menggeser. Kebetulan berjamaah hanya satu baris misalnya, Bapak kebetulan di paling pojok. Di pinggir kita dia batal, otomatis keluar dari barisan kan, api-api nutup hidung. Itu gening nu kamari teh ya. Sebagai nanti teh hidung teh sebagai api-api padahal geus nyaho da urang mah eta mah hitut nyaho urang lain-lain sariawan eta mah. Maka Bapak menggesernya itu pelan-pelan, jangan mutawalian. 1, 1 gitu dihitung nah. Namun 1, 2, 3 tadi hitung 1 berhenti 1 itu. Saking kudu non. Eta teh mengisyaratkan ketaziman kita kepada Allah. Isra'un fi shalah sudah saya sampaikan. Gagancangan dina salat urang teh keur menghadap Allah. Ayeuna salat gurung gusu. Siga Bapak mohon maaf Bapak punya pembantu lah di rumah. Hegaweuna teh rusuhan, cek Bapak kumaha teh. Teu balik teh mana teh gawe teh. Nah hatenya balik teh gawe teh rusuhan kitu teu tarapti. Kan Bapak kayak gitu adanya. Ketika melihat pekerja kita di rumah nu teu bener, akhirnya kita menghadap Allah. Salat model gitu. Tarawih 23 rakaat 5 menit. Aya apa? Nu keramena YouTube barita. Aya kana berita mah nya hareupeun Allah gitu. Cungkulik cungkedang hareupeun Allah teh sopan. Nah itu Pak isyaratnya kenapa tidak boleh 3 kali mutawalian teh. Kita teh sedang menghadap Allah, maka gerakanmu harus sesopan mungkin. Kita mengisi barisan yang kosong penuh dengan kesopanan. Tinggali gedeng film-film kolosal, Angling Dharma. Sok nonton Angling Dharma boleh di Indosiar gini. Angling Dharma ketika orang berhadapan dengan Prabu Angling Dharma kumaha sih? Dia menundukkan badan, mundur perlahan, geningnya tidak berani melihat wajah, saking kunaon, saking ku menghormati raja. Ayeuna Allah raja di atas raja. Urang keur salat, ayo gegetret hareupeun Allah teh gegetret, ayo. Apa tuh gegetret bahasa Sunda, bahasa Indonesianya? Gagaroy haben. Ngomekeun sarung teu anggus-anggus, rakaat kahiji ngomekeun sarung, rakaat kadua ngomekeun sarung. Rakaat katilu ngomekeun sarung. Rakaat kaopat geus luhureun tuur sarung teh. Sok kieu. Oh daya ngomekeun sarung. Jadi semua ini ada hukumnya. Di antaranya itu selain dari kacamata fikih, ya kacamata adab kita Pak, di depan Allah. Jadi benar-benar hadapan Allah mah orang teh. Ketika Abu Bakar ditanya, ya Sayyidin, ya Khalifatullah, kenapa ketika kau setiap akan sholat wajahmu pucat dan kau berkeringat dingin? Para sahabat nanya, ya Abu Bakar, kenapa setiap kau akan sholat kau wajahmu pucat dan keringat dingin selalu keluar? Jawabannya naon cak Abu Bakar, apakah kau tidak tahu sekarang aku akan menghadap siapa? Sampai kaki itu kita masa hari-harinya biasa we urang mah sholatnya gitu, tidak ada efek kumaha gitu kalau orang mazhab biasa we. Ya karena belum nyampe ilmu kitanya. Da kamari tak ingat di kamari tes kebetulan ngisi ya
ngisi kajian di Hotel Mercury Jalan Supratman kamari sore. Sebelumnya saya singgah heula di Masjid Istiqomah di Jalan Citarum karena dekat ke hotel. Jidina namana teh diperhatikan dah katingali gitu maksudnya teh. Terojol salat Allahu Akbar. Henteu intisab heula. Takbirnya tak terdengar karena gigireun saya. Ya kumaha salat. Nah, make baju Persib deh. Baju nate kemarin Jumat pakai baju Persib atau dibaca ku barisan tukang kopi ABC di tongkong nate. Kumaha itu cik menghadap Allah tenaki. Memang tidak ada aturan dalam fikih seperti kita harus pakai baju apa secara spesifik, tidak, yang penting nutup aurat. Hanya kan kita bicaranya adab gitu, Pak. Di depan Allah teh kudu kumaha urang teh. Termasuk menggerakkan tadi, Pak. Itu teh mengisyaratkan kita teh harus sopan depan Allah. Tidak seenaknya ketika bergerak, benar-benar diatur gitu. Karena kita sedang menghadap Allah, bukan menghadap makhluk. Kalau kata Ustaz Adi Hidayat, kalau sholatnya benar, maka sehat badannya. Kenapa? Ada ayatnya, ada. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa tabara. Jadi kalau orang benar sholatnya, apa itu akan jadi obat untuk dirinya. Karena itu mah kan tentang Quran, bukankah di dalam sholat ada bacaan Quran? Baca Fatihahnya benar, baca suratnya benar, maka insya Allah sehat badan. Karena ada syifa, ada obat. Gitu. Ada pertanyaan, kita sholatnya bagaimana? Bicara bacaan heula we. Sudah sampai mana ilmu tajwid kita? Oh, hati-hati. Terakhirnya, karena izin mohon saya mau ke Garut, enak jam 7 mengisi Maulid Nabi di sana. Terakhir dari saya, di ayat terakhir surat Al-Fatihah itu kan ada dalam alifnya, ada dalam alif siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada dalam alif kan di situ? Jelas di Quran boleh, ada dalam alif kan. Nah itu cara bacanya bagaimana? Apakah boleh berhenti atau misalkan lanjutkan sampai waladhdallin? Nah, kan gitunya pertanyaan teh. Tadi saya ketika jadi imam saya berhenti. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kenapa saya berhenti? Satu, karena napas saya tidak cukup. Yang kedua, karena emang diperbolehkan. Loh, Kang Adi itu kan lam alif. Itu bukan lam alif mamnu, hati-hati. Kalau mamnu, betul tidak boleh berhenti, harus lanjut. Itu lam alifnya waqaf ikhtiyari tam di situ. Itu kan rupa-rupa kata waqaf ikhtiyari tam, Qobi, Hasan, beda-beda. Kayak intibari, intirori, wah banyak waqaf teh. Kita pelajari eta semua supaya kita teh bacaannya bagus. Itu tentang waqaf teh. Baru bicara waqaf eta teh Pak, belum yang lain-lain. Oh, gening ilmu Islam teleganya semua. Bicara fikih wae kan kita belum selesai. Udah seberapa bulan ya belum selesai masih bicara tentang sholat. Oh, eta ge can dilaksanakeun jeung poho deui di urang nya. Untung we aya YouTube yang Bapak Sekretaris diingat deui, mun teu lapur we. Dalam apa yang saya sampaikan Bapak ingat semua. Wah, hebat Bapak teh sebenarnya. Bab cai geus dina sirah. Wah, bab rukun wudu geus dina sirah. Bab masalah salat geus dina sirah. Semua geus di dieu. Bapak bisa dakwah 100 panggung saya yakin. Karena geus di dieu. Nah, kulantaran poho deui urang mah. Geus ngaji deui we, urang mah Sabtu ngaji deui. Pak, kenapa rajin sekali pengajian subuhnya? Ya karena poho deui. Pohoan, jadi ngaji deui. Nah, gitu. Saya ngerti kencang poho. Gitu ya. Nah, ya hati-hati. Sudah 10 poin yang saya sampaikan. Usahakan 10 poin ini jangan dilakukan karena batal sholat Bapak ya.
Jauhi itu semua, kita sholat normal saja, gerakannya normal, bacanya normal, tidak melakukan hal-hal lain di luar kegiatan dan bacaan sholat. Maka insya Allah sholat kita akan sah dan tidak batal. Ya mudah-mudahan meskipun sholat kita masih banyak kekurangan, termasuk sholat saya pribadinya, masih jauh dari sempurna lah, dikatakan khusyuk karena sedang belajar. Mudah-mudahan itu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah berkenan menerima sholat kita selama ini, meskipun sholat kita masih penuh dengan kekurangan. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.